Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan memasuki hadirat Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Yesus satu-satunya Allah yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kita. Kita masuk hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Nyanyi lagi pujian ini. Di hadapan hadirat-Mu, kami datang dengan segala kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah ya Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami, mempersembahkan diri kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak terima pujian penyembahan kami. Sebab hanya Engkau Tuhan yang nyata, yang hidup, yang senantiasa memperhatikan keberadaan kami, yang senantiasa ada dekat dengan kami, memelihara kehidupan kami dengan anugerah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kerendahan diri kami datang kepadamu. Kami mohon Roh Kudus, pimpinlah ibadah pada hari ini, agar ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
Engkau yang menjamah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mereka semua, kami semua boleh menikmati kuasa-Mu, boleh merasakan Engkau ada beserta dengan kami. Engkau yang menjawab setiap permohonan doa kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan, memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siap memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, menunjukkan kasih Yesus dalam kehidupan kita, mengasihi orang lain, rendah hati seperti maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta. Haleluya. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta. Haleluya. Kita bersuka cita karena Yesus mengasihi setiap kita. Haleluya. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Yesus yang harus bertambah dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia harus semakin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Haleluya. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Yesus yang sudah hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita minta supaya kita bisa menjadi seperti Yesus, orang yang lemah lembut, baik, yang mengasihi banyak orang di sekitarnya. Biarlah kita terus minta kemampuan yang daripada Tuhan, supaya kita dapat menjadi seperti Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian ini, ku mau seperti Yesus. Puji Tuhan. Ku mau seperti Yesus, rendah hati dan baik, perkataannya manis, suaranya baik. Sayang bukan begini, orang lihat padaku. Oh Tuhan, tolongku menjadi seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus, berbuat yang baik. Mau seperti Yesus, berbuat yang baik, dan orang nanti kata ku turut Allah baik. Sayang bukan begini, orang lihat padaku. Oh Tuhan, Kita minta pada Tuhan, rendah hati seperti Yesus. Haleluya. Yesusku. Sayang bukan begini, orang lihat padaku. Oh Tuhan, biar ku rendah seperti Yesusku. Haleluya. Puji Tuhan. Biar kita selalu rendah hati seperti Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita mau minta penyertaan Tuhan. Kita mau minta supaya Yesus ada selalu bersama dengan kita, supaya kita bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa menjadi seperti apa yang Yesus mau. Bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku, ya Kita terus minta pimpinan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku
di setiap kerinduan kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita mau terus minta pimpinan Tuhan. Haleluya. Sepanjang Terima kasih jalan Tuhan. hidupku, Firman-Mu adalah pelita bagi kami Tuhan. firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus Tanpa Engkau yang ada di sisi kami Tuhan, tanpa Engkau membimbing kami, tanpa Engkau menopang kami akan jatuh. ku kan jatuh. Dengan di sisi kami, Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah yang menjadi pengakuan dari dalam hati kami Tuhan, bahwa sungguh kalau kami bersama dengan Engkau, maka kami tidak akan jatuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat beruntung kami mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami menyadari kami selalu butuh Engkau dalam hidup kami butuh firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang akan menjadi suluh, menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di sorga, hati kami terbuka untuk firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Engkau bekerja dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk terima dengar firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kembali lagi kita ada di dalam hadirat Tuhan. Hari ini bersekutu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita langsung saja membuka firman Tuhan, melihat dari kebenaran Tuhan di dalam surat Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12. Kolose 3 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tema kita malam ini berjudul Orang Percaya Harus Rendah Hati. Dari ayat yang kita sudah baca malam ini,
ada beberapa poin di situ, dan salah satu poin di situ berkata kerendahan hati. Jadi inilah yang akan diangkat malam ini menjadi satu tema, bagaimana orang-orang yang percaya yang memiliki sifat rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat pokok kita malam ini, firman Tuhan secara jelas berkata kepada orang-orang pilihan yang dikuduskan dan yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang pilihan yang dikuduskan dan yang dikasihi oleh Tuhan. Ini berbicara kepada kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Salah satu sifat yang harus kita miliki di sini adalah sifat kerendahan hati. Kalau kita melihat sejenak di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, secara gamblang firman Tuhan di sana berkata, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Sebetulnya dari hal-hal yang seperti ini, banyak alasan orang bisa memegahkan diri atau bisa menyombongkan diri. Entah itu dia sebagai pembesar, dia orang yang punya jabatan, dia orang yang penuh dengan hikmat, orang yang bijak, dia memiliki kekuasaan dan banyak hal. Hal-hal yang seperti itu bisa menjadi sebuah alasan untuk memegahkan diri. Tetapi sebagai orang yang percaya, apakah hal-hal yang seperti itu merupakan hal-hal yang disukai oleh Tuhan? Tentunya tidak. Seperti firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat yang kelima berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong itu ditentang oleh Tuhan. Berarti orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya rendah hati itu seperti apa? Sejenak kalau kita melihat pengertian di sini, bahwa rendah hati itu merupakan sifat batinia manusia, atau apa yang terkandung di dalam batin manusia, yang akan keluar dengan cara hidupnya sehari-hari. Apakah dia orang yang memiliki sifat rendah hati atau tidak? Nah, kalau kita melihat konsep daripada hidup dalam kerendahan atau hidup dengan rendah hati, kita bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh Allah sendiri di dalam pribadi Yesus. Kalau kita melihat konsep dari Allah sendiri di dalam kitab Galatia, maksud saya Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, mulai ayatnya yang kelima, berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-8 di sini menjelaskan konsep sendiri daripada Allah mengenai kerendahan itu, rendah hati. Bagaimana Allah di dalam pribadi Yesus ini punya reputasi sebagai Allah yang berdaulat baik di sorga maupun di dalam dunia. Allah merendahkan diri menjadi manusia, menjadi rupa manusia di dalam pribadi Yesus sendiri. Bahkan di dalam kemanusiaannya itu, Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dalam kehambaannya itu, dia tunduk, dia taat, dan bahkan ketaatannya itu, Yesus tunduk sampai di atas kayu salib. Dari konsep ini, bagaimana kita bisa melihat dari kealahan ini, bagaimana reputasi Allah ditinggalkan, kesetaraan dengan Allah itu ditinggalkan oleh Yesus, mengambil rupa jadi manusia. Bahkan bukan hanya sebagai manusia, tetapi dia menjadi hamba. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali ada di antara kita bangga dengan jabatan, dengan kesuksesan kita, dengan reputasi kita, dengan kekayaan kita, dan lain-lain yang bisa kita banggakan. Yang membuat kita merasa bahwa kita ini punya harga diri. Sering hal-hal yang seperti ini sering dibanggakan. Bahkan ketika harga diri itu diusik, bahkan mau diambil oleh orang lain. Tidak sedikit di antara kita yang berontak. Tidak sedikit di antara kita yang membuat perlawanan karena harga diri direndahkan, harga diri dijatuhkan. Tetapi kalau kita belajar dari pribadi Yesus, siapa Yesus itu? Adalah Allah sendiri. Tetapi toh mau mengambil rupa jadi manusia, bahkan menjadi hamba. Reputasi hilang. Kata firman Tuhan, Yesus mengosongkan dirinya. Kalau kita mau berkata harga diri kita diinjak-injak oleh orang, belum seberapa. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kalau kita mau belajar sikap kerendahan hati, belajarlah di dalam pribadi Yesus. Allah yang jadi manusia. Ketika Yesus jadi manusia, Yesus sampai dibawa ke kayu salib sebagai seorang hamba yang digantung di atas kayu salib. Apakah Yesus masih memiliki reputasi? Tidak. Apakah harga diri Yesus itu masih ada? Sudah tidak ada. Yesus diolok-olok, Yesus dicela, Yesus ditikam, ditombak, dan lain-lain. Tidak ada lagi reputasi di sana. Tidak ada lagi apa yang dinamakan harga diri. Yang menjadi sebuah kebanggaan. Tidak ada lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah kita selalu berpikir mengenai harga diri kita. Mengenai kekuasaan kita, mengenai kedudukan kita, mengenai status sosial, tingkat pendidikan kita yang tinggi. Hal-hal yang seperti itu, janganlah kita membanggakan diri. Tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan, yang adalah Allah, jadi manusia. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Seperti kata firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-13. Bahwa Tuhan benci kepada kesombongan. Tuhan sangat benci dengan kesombongan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, belajar dari pribadi Yesus, kita tidak punya alasan untuk membanggakan diri. Kita tidak punya alasan untuk menyombongkan diri. Kita boleh berkata
saya punya harga diri, saya punya kedudukan, saya punya pangkat, dan sebagainya. Itu bukan menjadi alasan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada. Sebagai anak-anak Tuhan, yang kita miliki, bahwa kita tahu, kita ini hanyalah hamba. Reputasi kita, kedudukan kita, pangkat, jabatan kita, itu hanyalah pemberian Tuhan yang hanya sementara. Itu hanyalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hal itu bukanlah menjadi alasan kita untuk membanggakan diri. Sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, semua yang kita miliki kita tahu, semua itu dari Tuhan. Berarti kalau apa yang kita miliki, kelebihan-kelebihan kita, skill, kemampuan-kemampuan yang kita miliki, kembalikanlah itu kepada Sang Pemberi, yaitu Yesus. Kembalikanlah segala kemuliaan hanya bagi Dia, karena semuanya itu berasal dari Dia. Kata firman Tuhan, segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amsal pasal yang ke-18, saya akan bacakan. Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-12, berbunyi demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat ini harus wajib dipegang oleh orang-orang yang percaya, oleh anak-anak Tuhan, bahwa tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Kehormatan yang kita miliki didahului oleh karena kita rendah hati. Bukan karena kesombongan, tidak. Justru kesombongan itu akan membawa kepada malapetaka, akan membawa kepada kehancuran. Tetapi kerendahan hati itu akan membawa kita kepada kehormatan, kepada kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari dasar ini, kalau kita belajar apa yang dilakukan oleh Yesus, konsep dari Allah sendiri, bahwa ketika Yesus ini setara dengan Allah, Dia datang merendahkan diri menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, dan mati di atas kayu salib. Ini merupakan pekerjaan Allah yang mulia. Berarti, kalau orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang memiliki sifat kerendahan hati, itu merupakan sifat yang mulia di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yesus melakukan pekerjaan kealahan, Allah yang jadi manusia, itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan ketika kita memiliki sifat kerendahan hati, tandanya kita memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat sorgawi itu ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah dengar, kita pernah tahu kisah di dalam firman Tuhan. Saya tidak akan bacakan ayat-ayat itu, tetapi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Di sana ada perumpamaan 2 orang datang ke bait Allah. Yang satu pemungut cukai dan yang satu orang Farisi. 2 orang ini datang di bait Allah. Kita sudah tahu latar belakang orang Farisi itu seperti apa. Orang Farisi datang di hadapan Tuhan, berdoa dengan membanggakan diri. Dia berkata, dia berpuasa 2 kali seminggu. Dia memberi persepuluhan. Dia menyombongkan diri dengan membenarkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi pemungut cukai ini datang. Pemungut cukai ini datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tunduk dalam-dalam. Dia tidak mau menengadah, dia malu untuk memandang ke atas. Dia hanya berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, orang yang berdosa ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Siapa yang Tuhan benarkan di sana? Adalah pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini dia datang dengan merasa dia adalah orang yang berdosa. Ketika kita orang-orang yang percaya ini, kita melepaskan reputasi kita.
kita melepaskan harga diri kita, ego kita. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, ini adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Adalah orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Betapa mulianya sifat-sifat seperti ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Milikilah sifat-sifat yang seperti ini. Kesombongan itu hanya akan mendahului kehancuran. Seperti orang Farisi itu yang datang membanggakan diri di hadapan Tuhan. Hal-hal yang seperti ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang berarti di hadapan Tuhan ketika kita datang dengan sifat, dengan sikap bahwa kita itu tidak memiliki apa-apa. Semua yang kita miliki, semua kebanggaan-kebanggaan pribadi, kebanggaan-kebanggaan dari manusia lahiriah kita itu tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah manusia batinnya yang hidup, yang memiliki sifat rendah hati di hadapan Tuhan. Milikilah sifat rendah hati di hadapan Tuhan. Maka kata firman Tuhan ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Suatu saat orang-orang yang seperti ini Tuhan akan muliakan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang kita miliki mampu membantu kita, mengubah kehidupan kita, memiliki sifat-sifat Ilahi. Biarlah sifat kerendahan hati tetap kita miliki. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya Tuhan. Berkaryalah di dalam hidup kami, Roh Kudus. Berkaryalah di setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Engkau yang sanggup mengubah kehidupan kami. Engkau yang sanggup mengubah hati kami. Jamah kami Tuhan. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
Berkaryalah Roh Kudus di setiap insan, di setiap hati anak-anak-Mu. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Sangat mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu memiliki sifat rendah hati, jauh daripada kesombongan, jauh daripada memegahkan diri. Kami bukan siapa-siapa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hanyalah hamba. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami bukanlah orang penting. Kami bukanlah orang yang berkedudukan. Kami hanyalah hamba, sebagaimana Tuhan, sebagai Allah, turun menjadi hamba. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau memiliki sifat-sifat seperti Engkau ya Tuhan. Sifat kealahan, kerendahan hati itu, yang merupakan sifat yang mulia di hadapan Tuhan, yang mendatangkan kehormatan, mendatangkan kemuliaan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus dimuliakan. Haleluya Yesus. Ubahlah kami, bentuklah kami ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami
sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segera diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah kami ya Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segera diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segera diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya Tuhan. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan kerendahan hati. Kami melepaskan semua yang kami miliki ya Tuhan. Ego kami, sifat-sifat kami yang tidak berkenan, kami lepaskan, kami letakkan di hadapan-Mu. Haleluya. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau saja yang kami pandang Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Engkaulah yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan, Tuhan disanjung, diagungkan. Haleluya, haleluya. Engkau ditinggikan Tuhan. Haleluya, Engkau dibesarkan Yesus. Kami sanjung. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory. Glory. Haleluya, haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, glory, glory Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Bekerjalah dalamku, lebih dalamku. Doaku kehadiran
bekerjalah dalamku. Amin Tuhan. Lebih dalam dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku. Lebih dalam dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Bekerjalah dalam kami. Lebih dalam lagi Tuhan. Bekerja dalam kami. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Bekerjalah di dalam hidup kami ini. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Ya Roh Kudus, membentuk kami memiliki sifat-sifat Allahi itu. Sifat kerendahan hati yang harus kami miliki ya Tuhan. Sebagai contoh yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Menjadi sebuah pelajaran bagaimana Engkau Tuhan yang adalah Allah turun menjadi manusia. Merendahkan diri, jadi hamba. Tuhan, kami mau belajar dari pribadi-Mu ya Tuhan. Segala reputasi, nama baik, harga diri, semua kebanggaan yang kami miliki Tuhan. Tidak ada arti apa-apa di hadapan Engkau. Semua kami ini adalah hamba-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi kami bersyukur, kami berbangga Tuhan. Karena Tuhan yang sudah selamatkan hidup kami ini. Tuhan sudah mengangkat kami ya Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk senantiasa hidup rendah hati. Yang merupakan sifat yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami.
Karena hal yang seperti itu ya Tuhan mendatangkan kehormatan. Dan sifat seperti itu ya Tuhan adalah mulia di hadapan Engkau. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang senantiasa mengajar hidup kami. Yang senantiasa memberikan kami pengertian, pencerahan. Supaya kami senantiasa memiliki sifat-sifat seperti Tuhan. Bekerjalah terus ya Roh Kudus dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Engkau saja yang kami permuliakan. Berkatilah umat Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada. Biarlah perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan ada di atas jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan yang senantiasa memagari dengan anugerah Tuhan seperti perisai. Tuhan yang senantiasa menuntun langkah-langkah orang-orang yang percaya, membawa selalu kepada seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Kami mengucap syukur, kami berdoa mengakhiri rangkaian doa kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.